Ya, halo selamat malam pemirsa. Menyangkut kasus, maaf ya, sebelumnya saya minta maaf untuk saya tidak bicara tentang pendapat hukum, tentang pengacaranya atau penasihat hukumnya. Saya punya logika sendiri ya. Jadi saya lihat untuk Krislianto sebenarnya ini nggak bisa dia ujuk-ujuk bersalah ya. Sorry ya, saya minta maaf untuk cara berpikir saya. Karena saya lihat ini udah jauh sekali untuk melangkah ya. Jadi sederhana alurnya. Si A minjem uang pada bank. Sampai pada dia menerima pinjaman itu, berarti dia udah melalui proses ya, prosedur-prosedur perbankan tersebut. Dan perbankan bisa mengeksekusi, memberikan dia pinjaman. Si A ini setelah mendapat pinjaman ya, si A setelah mendapat pinjaman dari pihak perbankan, ini uang nih, yang dia sesuai prosedur segala macam dengan perikatan segala macam, dia telah penuhi syarat-syarat perbankan tersebut sehingga dia mendapat pinjaman. Uang pinjaman ini ya, uang pinjaman ini dia memberikan kepada B, mau lewat rekening apa kek, pokoknya dia ke pihak B. Nah, persoalan ini sudah menjadi beban hukum dia sendiri. Setelah dia menerima dari pihak perbankan, si A ini mau macet mau apa, ini pihak bank tentu kepada si A. Ingat ya, kepada si A. Si B yang menerima uang dari si A ini nggak bisa untuk kita bilang dia juga ikut merasakan. Ingat, kalau si A pergi merampok, pergi menipu, dan uang ini dia serahkan ke B, nah ini B ada ikut turut serta. Atau dikatakanlah si A ambil uang dari bank lain terus dia ngasih ke B. Ini B, terus kita beralasan bahwa ini melakukan pencucian uang. Nggak bisa. Si B ini nerima uang tentu ada dasarnya. Nah, si B kebetulan punya bank. Si A ada macet, pernah pinjam dan kredit macet. Istilahnya dia pinjam dari bank lain dengan dia menutup. Ini sah-sah aja, take over ini sah-sah aja. Nggak bisa si B ini dikatakan bahwa dia ikut melakukan kejahatan. Kejahatan yang mana? Konspirasi yang mana? Ini sebenarnya mikirnya gampang loh. Jadi yang gampang nggak dipersulit, yang sulit jangan digampangkan, gitu aja. Ya udah, kita langsung aja. Raffi melakukan pinjaman ke pihak bank milik Krislianto ya. Dalam perjalanan kredit dari si Raffi ini macet ya. Tentunya Raffi punya beban nih. Dia akan berpikir, udah biar saya pinjam di bank lain, tutup aja, selesaikan, supaya dia hanya mikir satu bank aja. Misalnya ya udah, karena memang mungkin bunganya lebih kecil dari si Kris, sah-sah saja. Melalui proses, melalui prosedur dan persyaratan yang diterapkan oleh Bank NTT, keluarlah pinjaman itu dan dia nutup ke Kris, ke banknya Krislianto. Nah, kedudukan hukum Krislianto ini salahnya di mana coba? Kita berpikir secara logika bersih aja. Si Kris ini dia nggak tahu, dia ketika si Raffi bawa uang untuk nutup pinjaman yang di banknya dia, entah dia mau kasih lewat rekening pribadi
atau rekening banknya, bro, gua udah dapat pinjaman nih, gua mau tutup pinjaman gua yang macet itu ke lu. Udah transfer ke nomor rekening yang Krisyanto atau ke bank kredit miliknya Krisyanto, bisa Jaya. Ya wes, ini udah hubungan hukum antara Raffi dengan si Kris. Nah, urusan kalau ini mau bilang out prosedur, mau bilang apa ini urusan bank NTT sama Raffi. Kita nggak bisa kaitkan dengan si Kris gitu loh. Ini berpikir saya sederhana gitu, ya. Dan ini memang sebenarnya sederhana. Kenapa mesti diribetin? Kalau toh si Raffi rampok, ya itu hasil rampokan uang kejahatan. Tapi kalau Raffi mengajukan kredit dan ada akad kreditnya sesuai prosedur dan ada agunan dan lain-lain, dan pihak bank NTT merasa ini pantas dikucurkan dana itu, ini udah stop di sini nih. Raffi mau ngapa-ngapain uang itu, mau apa-apa, ini udah nggak ada urusan sih. Itu udah hak pribadi, hak hukumnya si Raffi. Makanya tadi saya bilang, kalau seorang nasabah dia melakukan take over bank, jadi dia kredit macetnya di si bank A, dia datang ke bank B, bisa nggak gue pinjam ini dengan agunan ini, gue dapat lebih. Maksud saya mau take over nih. Tentu pihak bank nggak keberatan karena memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank lain. Nah, setelah dikasih dia datang tutup nih. Hasil dia pinjam di Krisyanto, ya. Entah dia mau kasih lewat rekening pribadi ke rekening apa, yang penting dia tutup nih. Nah, sekarang dia aja secara hukum garis lurus dia yang bertanggung jawab pada pihak bank NTT. Terus salahnya di mana gitu loh? Terus pencucian uangnya dari mana gitu? Saya kira kalau pencucian uang itu kalau dia dapat dari hasil rampokan uang kejahatan dikasih ke Krisyanto, Krisyanto ikut menikmati atau Krisyanto. Tapi ini enggak gitu loh. Kalau mau dibilang out prosedur, ini dia dengan Bank NTT. I'm sorry, mungkin ada yang beda pendapat sama saya. Namun pemikiran sederhana yang gue pakai, mikir yang sederhana-sederhana aja. Yang sulit nggak digampangkan, yang gampang jangan dipersulit. Ya, saya nggak ada urusan sama Krisyanto, saya nggak ada urusan sama Bank NTT, saya nggak ada urusan sama Raffi. Tapi setelah saya baca-baca, saya alurnya, kesimpulan saya sederhana. Loh, ini apa urusan Krisyanto? Kok Krisyanto juga jadi tersangka? Dasarnya apa? Itu aja. Terima kasih. God bless you. Selamat malam. Bye-bye.